Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang jenis manusia purba di Indonesia dan kaitan dengan nenek moyang bangsa Indonesia. Ada dua cara, yaitu melalui sisi manusia, tubuh, dan hewan yang telah atau bisa disebut dengan fosil, dan melalui benda-benda peninggalan sebagai hasil budaya manusia, alat-alat rumah tangga, bangunan, artefak, perhiasan, senjata, atau fosil manusia purba tentukan. Kehidupan manusia purba di Indonesia diketahui melalui peninggalan fosil luang berulang mereka. Demikian juga dengan bentuk tulang rahang lengan dapat dibandingkan dengan bentuk tulang yang sama dengan tulang manusia modern sekarang atau dengan jenis kerangka. Berikut akan diuraikan fosil jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia. Mega, besar, manusia tua, dan Jawa. Jenis manusia ini dianggap sebagai manusia tertua yang hidup di Jawa kira-kira 2 juta sampai 1 juta tahun silam. Manusia purba jenis ini memiliki ciri-ciri biologis berbadan besar, kening menonjol, dan tulang pipi menebal. Makanan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan. Fosil tulang rahang bawah manusia purba jenis ini ditemukan oleh Ray von Koenigswald pada 1941 di dekat desa Sangiran, Lambah, Sungai Bangawan, Solo. Kera. Jenis manusia ini ditemukan oleh Ray von Koenigswald pada 1936 di lembah Sungai Berantas Manusia. Ini dianggap generasi lebih muda dibandingkan dengan jenis manusia tegak. Manusia jenis ini ditemukan oleh Eugene Debye pada 1890 sampai 1892, Desa Trinil, dekat Ngawi, Madiun. Berdasarkan temuan tengkoraknya, jenis manusia ini bertumbuh agak kecil dan memiliki kemampuan pikir yang masih rendah. Volume oleh kepalanya masih 900 cc, sedangkan volume otak manusia modern adalah lebih dari 1000 cc. Dari jenis kera tertinggi 600 cc. Diperkirakan jenis manusia ini hidup kira-kira 1 juta hingga 6 juta tahun silam. Homo sapiensis. Kedua jenis ini ditemukan pada tahun 1931 sampai 1934. Homo sapiensis ditemukan di sepanjang Begawan, Solo atau Ngandong, Sebug Makan, dan Sengiran oleh Chitterhead WVV Overnithon. Bentuk tubuhnya tegak dan keningnya sudah tidak menonjol. Mereka hidup dari 900.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Adapun Homo majakensis ditemukan oleh von Reichten di desa Wajak pada 1888 dan Eugene Dubsios pada 1889. Homo mojekertensis. Manusia jenis ini ditemukan oleh Ray von Koenigswald pada 1936 di Mojokerto. Fosil yang ditemukan adalah sebuah tengkorak anak-anak yang diperkirakan belum melewati umur 5 tahun. Ray von Koenigswald memperkirakan hasil Homo mojekertensis ini adalah fosil yang berasal dari anak-anak Pachycenthropus. Jenis-jenis manusia purba di dunia. 1. Manusia purba di Cina. Manusia purba yang ditemukan di Cina disebut Homo pekinensis, yang berarti manusia dari Peking, yang bisa disebut Beijing. Homo pekinensis ditemukan di Gua Chorkotien sekitar 40 km dari Peking. Fosil ini ditemukan oleh seorang sarjana dari Kanada bernama Davison Black dan Frank Widenrich. Yang ketiga, manusia purba di Afrika. Manusia purba yang ditemukan di Afrika disebut Homo africanus, yang berarti manusia dari Afrika. Fosilnya ditemukan oleh Raymond Dart. Fosil ini ditemukan di dekat sebuah pertambangan tahun Botswana tahun 1924. Yang ketiga, manusia purba di Eropa. Manusia purba yang ditemukan di Eropa disebut Homo neanderthalensis. Nama itu mengandung arti manusia Neanderthal. Manusia jenis ini ditemukan oleh Rudolf Virchow di lembah Neander, Jerman Barat tahun 1856. Peta jalur penyeberangan manusia purba di Indonesia.
Nenek moyang bangsa Indonesia yang datang kali pertama diperkirakan terjadi pada 2000 SM. Arus perpindahan bangsa Austronesia ini membawa kebudayaan Neolitikum dan dikenal dengan sebutan Proto Melayu, Melayu tua. Mereka datang dari Yunan ke Indonesia melalui jalur barat dan timur. Jalur barat dari Semenanjung Melayu, Sumatera, dan yang menuju ke Jawa, ada yang menuju ke Kalimantan, dan berakhir di Nusa Tenggara. Peninggalan kebudayaan yang dibawa melalui jalur barat ini adalah kepak persegi. Jalur timur dari Teluk Tonkin di Yunan menyusuri pantai Asia Timur menuju Taiwan, Filipina, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Australia. Peninggalan kebudayaan yang dibawa melalui jalur ini adalah kapak lonjong yang banyak dijumpai di Minahasa, Saram, Kalimantan, dan Papua. Oleh karena itu kapak ini sering disebut Neolitikum Papua. Dari sekian banyak suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara, kita masih dapat melihat suku bangsa yang tergolong Proto Melayu ini, yaitu suku Batak Pendalaman, suku Dayak, suku Toraja, dan suku Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dairul Tami. Saya salah satu anggota dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penemuan manusia purba modern. Pengertian atau dari definisi manusia purba modern adalah manusia yang termasuk ke dalam spesies Homo sapiens dengan kapasitas otak kurang lebih 1450 cc, hidup sekitar 15.000 hingga 150.000 tahun yang lalu. Manusia modern disebut modern karena hampir mirip atau menyerupai manusia yang ada pada saat ini atau sekarang. Berikut beberapa jenis manusia purba jenis Homo sapiens yang ditemukan di beberapa tempat di dunia. Yang pertama yaitu manusia Swanscombe, berasal dari Inggris. Manusia Neanderthal ditemukan di lembah Nende. Sedangkan manusia Sahindar fosil dijumpai di negara Trak. Dan masih banyak jenis-jenis manusia purba jenis Homo sapiens. Berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan, para ahli menggolongkan manusia di dunia ke dalam 4 ras sebagai berikut, yaitu ras Australoid, ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Ras Australoid yaitu golongan manusia yang kini asalnya hidup tersebar di pedalaman Australia. Sedangkan Mongoloid yaitu golongan manusia yang jumlahnya paling banyak dan hidup tersebar di seluruh dunia. Ras Kaukasoid yaitu golongan manusia yang hidup tersebar di Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Asia Barat Daya. Dan yang terakhir yaitu ras Negroid, yaitu golongan manusia yang sekarang hidup tersebar di Afrika. Sekian dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.